Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, yang kami cintai, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, insyaallah saya akan menyampaikan sebuah materi dengan tema Law of Projection. Kalau dalam keseharian kita mengenal sebuah benda yang bernama proyektor, maka itulah yang menjadi sebuah perumpamaan bagi kehidupan seorang manusia. Terlebih lagi, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, saat ini kita berada di bulan suci Ramadan, bulan yang Allah jadikan bagi kita untuk menempa diri kita menjadi lebih baik lagi ke depannya. Pada prinsipnya, proyektor yang menampilkan sebuah gambar pada layar adalah memindahkan apa yang ada di gadget lainnya, seperti laptop, seperti handphone, dan lain sebagainya. Jadi apa yang ada di laptop dan handphone, itulah yang akan ditampilkan secara nyata dan besar oleh benda yang bernama proyektor. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah manusia dengan segala perangkat yang telah Allah berikan dalam tubuhnya. Allah telah memberikan kita 3 instrumen untuk menjadi manusia yang sempurna. Yang pertama, Allah berikan kita akal. Yang kedua, Allah berikan kita hati. Dan yang ketiga, Allah berikan kita lidah untuk berucap. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Seringkali banyak orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengaku Islam, mereka ingin hidupnya bahagia, mereka ingin hidupnya sempurna, mereka ingin hidupnya serba berkecukupan dan lain sebagainya. Tapi sayang, 3 instrumen yang Allah berikan tadi tidak berjalan lurus dengan apa yang dipikirkan oleh orang tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Secara logika kalau kita lihat, apakah mungkin laptop yang menampilkan gambar seekor kucing akan ditampilkan binatang lainnya oleh proyektor? Saya kira kita semua paham tidak mungkin. Karena apa yang ditampilkan di laptop pasti akan diperbesar oleh proyektor. Itulah kita, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita melaksanakan sebuah kegiatan dalam berpikir, merasa, dan berucap, harus selaras dengan apa yang akan kita sampaikan ke depannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika seseorang ingin hidupnya bahagia, ketika seseorang ingin hidupnya terasa sempurna, maka 3 unsur tadi, yaitu akal, pikiran, dan perkataan, harus selaras dan sesuai dengan apa yang Allah inginkan dan Nabi-Nya ajarkan sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, dari pikiran. Untuk menjadi pribadi yang bahagia, kita harus menjaga pikiran kita selalu dalam kondisi yang positif atau dikenal dengan positive thinking. Seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Ana inda dhanni 'abdi bi." Maka pikiran-pikiran kita sesuai dengan apa nasib kita ke depannya. Jika kita berpikir positif, maka insya Allah nasib kita akan ikut menjadi positif. Itu yang pertama, menjaga positive thinking. Yang kedua, menjaga positive feeling, yaitu positif perasaan.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah yang lain, "Ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfih." Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan dua rongga dalam dada manusia. Maksudnya, ketika kebaikan-kebaikan dan rasa positif bersemayam dalam hati, maka mustahil keburukan dan kejahatan akan bersemayam di lubang yang sama. Kebalikannya, jika hati manusia terlalu kotor dan penuh dengan dosa-dosa, maka mustahil kebaikan akan masuk. Maka manusia bisa memilih di antara dua, mengisi hati dengan kebaikan atau dengan keburukan. Karena tidak mungkin kedua hal yang bertentangan ini berada dalam satu rongga, yaitu rongga dada kita atau dalam hati kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan yang ketiga, kita harus tetap menjaga positive speaking atau menjaga lidah kita agar selalu berucap hal-hal yang positif. Yang ketiga, kita juga harus menjaga positive speaking atau lidah kita. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah ada sesuatu yang keluar dari mulut manusia kecuali ada malaikat raqib dan atid yang mencatatnya. Jadi usahakan apapun yang keluar dari mulut kita adalah perkataan-perkataan yang positif, perkataan-perkataan yang baik, dan semua perkataan yang diridhoi Allah dan Rasul-Nya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pernah ada orang yang bertanya kepada saya sudah bercoba untuk berpikir positif, saya sudah mencoba untuk berkata yang positif, tapi kenapa nafsu saya masih juga belum membaik? Saya belum yakin dengan perkataannya itu. Kenapa? Karena biasanya ketika ada orang yang tidak selaras antara pikiran dan mulutnya, antara mulut dan hatinya, antara hati dengan pikirannya, itu akan memperlambat ijabah-ijabah doa Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk menuju kepada keinginan kita, kepada niatan kita, kepada kebahagiaan yang kita ingin raih, maka antara akal, pikiran, dan lidah harus selaras tiga-tiganya. Sebagai contoh, seorang lelaki menginginkan supaya mendapatkan harta yang melimpah dengan nominal miliaran rupiah. Sedangkan dia hanyalah lulusan SMA, sedangkan dia mungkin hanyalah pekerja kasar dan lain sebagainya. Apakah mungkin dengan doanya tersebut dikabulkan? Jawabannya adalah sangat-sangat mungkin. Asalkan tiga hal tadi dijaga kepositifannya. Dia berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan dengan lidahnya, "Ya Allah, berikanlah hamba kemuliaan, berikanlah hamba rezeki yang luas sampai jumlahnya miliaran." Maka didukung dengan perasaan dan hati yang positif juga. Bismillah ya Allah, tanamkan dalam hati, berbuat baik kepada sesama dan jangan kotori hati, maka itu selaras dengan kedua hal tersebut. Yang terakhir, pikiran. Terkadang antara lidah dan pikiran ini tidak selaras. Kenapa nggak selaras? Karena terkadang dia berucap ingin mendapatkan rezeki miliaran rupiah, tapi di otaknya menyangkal, apa iya saya yang hanya lulusan SMA? Apa iya saya yang hanya pekerja kasar misalkan, mohon maaf sebelumnya? Apakah bisa? Itu otaknya sendiri yang menyangkal. Perkataannya iya, hatinya iya, tapi kok pikirannya menyangkal. Ini yang menghambat seseorang menuju kepada kebahagiaan yang hakiki. Maka setelah Ramadan ini, kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjaga hati kita, lidah kita, dan pikiran kita agar selalu positif. Agar apa? Agar apa yang kita cita-citakan, kita harapkan, kita inginkan terkabul dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian kultum singkat kami pada kesempatan kali ini. Semoga selesainya Ramadan kita pada tahun ini menjadikan kita pribadi yang jauh-jauh lebih baik lagi dari pribadi-pribadi sebelum-sebelumnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amalan kita, baik yang sunnahnya ataupun yang wajiblah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Aqulu qawli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.